Selamat malam Pak Alban. Selamat malam Pak Freddy. Halo, selamat malam Pak Freddy. Selamat malam kembali Pak Taufik. Ya, silakan Pak Taufik, Pak Freddy, lanjutkan. Oke, Oke. selanjutnya Pak Freddy. Selamat malam Pak Alban. Selamat malam Pak Freddy. Sebelumnya di sini saya sebagai supervisor. Nah, di sini saya mau memberikan pertanyaan mengenai bagaimana nanti pendampingan pada saat coach dan coachee. Nah, nanti kan Bapak sebagai coachnya kan, Pak? Betul Pak. Nah, jadi kita bahas nanti yang pertama mengenai rubrik penilaian. Nah, nanti saya sebagai supervisor mengamati Bapak, bagaimana Bapak kepada coachee sesuai rubrik penilaian yang menggunakan alur tirta. Iya Pak. Nah, adapun yang pertanyaan yang dimaksud itu seperti memberikan pertanyaan berbobot, kemudian bagaimana coachee dalam merespon coachnya. Nah, yang jadi prinsip coachingnya itu ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Betul Pak. Nah, setelah itu nanti pada saat pertanyaan pertama, ya Bapak memberikan pertanyaan kepada coachee-nya atau memberikan kesempatan kepada coachee-nya apa yang ingin ditanyakan atau Iya, Pak. masalah apa yang tengah dihadapi coachee, sehingga Bapak sebagai coach nanti memberikan sedikit pelatihan atau kesempatan kepada coachee untuk mengungkapkan masalah yang terjadi. Oke, baik, silakan. Mungkin itu saya rasa Pak Alban. Silakan Pak Alban langsung berkomunikasi dengan Pak Taufik sebagai coachee-nya, Pak. Baik Pak Freddy. Assalamualaikum Pak Taufik, apa kabarnya? Waalaikumsalam Pak Alban. Alhamdulillah, segala puji bagi Tuhan dalam keadaan sehat walafiat nih, tidak ada kekurangan satupun. Tapi saya lihat kabar-kabarnya ada masalah Pak tampaknya. Iya Pak Alban, ini kemarin saya sudah coba menghubungi Pak Alban, tapi ya saya rasa udahlah nanti aja lah kan, bisa kita komunikasi secara berdua kan Pak Alban kan. Gini Pak Alban, ada yang saya mau tanyakan sama Pak Alban ini. Kira-kira saya mengganggu nggak nih Pak Alban atas waktunya? Enggak Pak, kalau untuk Pak Taufik insya Allah saya siapkan waktu itu. Apa kira-kira Pak? Jadi gini, ini kan harapan saya, tujuan saya tadi kan sudah saya paparkan, bahwasanya ingin menyampaikan satu sedikit permasalahan nih, bukan Pak ya, dengan kita mungkin berkolaborasi, mungkin permasalahan itu bisa terpecahkan bersama, bisa mendapatkan solusi bersama, sehingga bisa mendapatkan motivasi yang lebih baik lagi ke depannya. Harapan saya Pak untuk diskusi kita malam ini, bagaimana supaya bisa menggugah pikiran saya, membangkitkan spirit saya kembali sebagai seorang pendidik Pak ya. Jadi gini Pak, kebetulan saya kan wali kelas 9 nih Pak ya. Saya wali kelas 9 dan mungkin saya perdana nih menjadi wali kelas di kelas 9. Sebelumnya saya menjadi wali kelas 7 ya Pak ya. Ini perdana untuk saya menjadi wali kelas 9. Jadi ada permasalahan Pak kan, atas nama Randy ya Pak ya. Jadi saya perhatikan pertemuan pertama itu masuk ya kan Pak ya. Pertemuan pertama kan kita kan biasanya kan ya menyusun perangkat kelas ya, baru menyusun kesepakatan kelas dan sebagainya. Saya sudah mencoba untuk lebih mendekatkan diri kepada anak-anak didik saya yang baru gitu Pak ya. Ya mungkin dengan sedikit friendly kepada mereka, sama senyum dan lain sebagainya. Tapi saya lihat di sini Randy Pak seperti seolah-olah tidak menerima saya sebagai wali kelas barunya gitu Pak ya. Itu mungkin atau perasaan saya saja atau gimana. Mungkin saya perhatikan dari raut wajahnya itu seperti tidak senang gitu ya, seperti menganggap saya itu hal yang tidak baik gitu kan. Seperti kalau saya simpulkan, kok bisa Bapak ini lah wali kelas kami yang baru gitu. Tapi hanya Reni saja Pak. Kalau yang lain alhamdulillahnya sudah mulai legowo, sudah mulai bisa menerima saya gitu Pak. Ini yang selama ini kadang mengganjal ke saya gitu kan. Ada apa dengan Reni? Gitu Pak. Jadi
kalau saya nggak salah, berarti harapan Bapak kan, si Randy itu kan maunya seperti teman-temannya yang lain kan Pak, respect dengan Bapak kan gitu kan. Tidak malah menjadi beban dengan Bapak sebagai wali kelas kan gitu. Kalau yang saya pahami, begitu keinginan Bapak. Tapi kalau boleh saya tahu Pak, kira-kira apalah faktornya kira-kira Pak ya, yang selama ini coba Bapak identifikasi tentang tren, kalau boleh tahu. Oke, baik Pak Alban. Kebetulan kan sudah hampir seminggu nih. Kebetulan kan pertemuan saya pertama kemarin itu di hari Senin Pak ya, di hari Senin sudah seminggu. Itu yang membuat saya mengganjal dan saya mencoba mencari tahu, mencari informasi, tapi belum sampai Pak ya, belum sampai ke guru BK ini. Saya hanya mencari informasi kepada teman-temannya terdahulu, kepada teman-teman terdekatnya di kelas 7 dan di kelas 8 dulu. Saya mencari tahu tentang Randy, ini anak kenapa, ini anak apa ada masalah, kan gitu. Jadi saya masih mendapatkan kabar simpang siur bahwasannya si Randy ini Pak memang punya ada sedikit masalah tentang kepercayaan terhadap orang gitu Pak ya. Dari mulai kelas 7 sampai kelas 8 itu ibaratnya dia hanya bisa menerima dan legowo dengan wali kelasnya yang terakhir itu kelas 8 itu Ibu Hartini. Makanya saya berencana nih Pak, tapi belum sampai kesampaian juga. Saya juga mau berencana ini mau konsul dengan Ibu Reni tadi ya Pak ya. Bu Reni tadi bagaimana sih si Reni ini gitu Pak. Jadi informasi yang saya dapat hanya sebatas itu dulu Pak dari teman-temannya gitu. Cuma saya belum menghubungi wali kelas yang terdahulu. Itu aja Pak. Berarti saya lihat langkah yang Bapak buat sudah pas itu Pak. Artinya Bapak coba mengidentifikasi apa persoalan si Randy. Tinggal lagi tadi Pak ya, masalah wali kelas Pak ya, itu belum Bapak hubungi Pak ya. Jadi kira-kira langkah ke depan apalah kira-kira yang akan Bapak lakukan nih Pak? Mungkin dalam waktu terdekat ini ya saya akan coba menghubungi Bu Reni selaku wali kelas di kelas 8 terakhir ini Pak ya. Dan saya ingin meminta satu saran mungkin ya, trik bagaimana cara artinya bisa mendapatkan perhatian penuh, mendapatkan hati dari seorang Randy Pak ya. Karena kita mengingat ini kelas 3 anak SMP ya Pak ya, artinya lagi masa-masa pubernya ini kan gitu. Iya Pak. Lagi masa-masa apanya ini kan gitu, sehingga mungkin terjadi perubahan sikap dari mulai yang ibaratnya nurut, gitu, dari mulai yang kalem, menjadi di kelas 9 ini lebih pada keagresifan, lebih kepada pembangkangan gitu Pak. Ya mungkin itulah langkah ke depan yang ingin saya lakukan dengan mencari info penuh dari Bu Reni selaku wali kelas Randy di kelas 8 kemarin. Iya, saya rasa memang memang kita hari ini memang betul Pak, artinya perlu kolaborasi dengan tidak hanya kita yang berpikir atau berusaha untuk menyelesaikan persoalan anak didik kita, tapi memang kolaborasi itu. Jadi saya rasa tadi Bapak kan sudah mau mencoba ya untuk berkomunikasi dengan wali kelas ya. Nah, jadi kira-kira komitmen Bapak ke depan lah supaya bisa terlaksana itu bagaimana Pak? Kira-kira cara Bapak itu komitmen? Mungkin yang pertama Pak ya, yang pertama mungkin saya harus menghilangkan dulu negatif thinking nih. Karena memang jujur Pak Alban, seminggu ini saya rasa seperti negatif thinking ajaran Pak Randy. Ini anak apa kenapa ya? Ini mungkin anak-anak bandel atau gimana ya? Mungkin dengan setelah kita berdiskusi ini Pak Alban, wawasan dan cakrawala saya tentang motivasi saya lebih terbuka lagi, negatif thinkingnya mungkin sudah mulai agak berkurang gitu Pak ya. Dan saya bertekad memang ini Randy adalah anak didik. Nah, ini Randy bukanlah seorang musuh. Bagaimana cara saya supaya agar Randy ini bisa mendapatkan kepercayaan penuh lagi terhadap saya gitu Pak. Dan saya pun bisa nyaman di kelas itu karena memang mengganjal kali Pak Alban, karena kan kalau misalnya 5 sampai 6 orang itu hal yang wajar gitu ya Pak. Ya, ini hanya tinggal satu biji ini aja, ya. Ibarat duri dalam daging. Kok susah kali yang satu ini. Ya. Mungkin itulah Pak Alban. Syukurlah kalau gitu. Berarti Bapak udah mulai menemukan Pak ya solusi untuk si Randy. Jadi sekarang kayak mana perasaan Bapak kira-kira?
setelah Ya jujur Pak, mungkin lebih apa ya? Mungkin lebih plong juga gitu kan. Terkadang memendam sesuatu itu sendiri itu terkadang bisa menimbulkan emosi sesaat tuh Pak Alban ya. Jadi jujur saya memang sebelum diskusi ini ya masih merasa saya itu direndahkan, saya marah, saya ini, tapi semua itu bisa hilang saat ini juga gitu kan karena mendapatkan satu dorongan atau motivasi dari Pak Alban yang merupakan juga senior di sekolah kita ya Pak Alban ya. Terkadang yang saya gini mungkin yang masih junior mungkin masih mungkin lebih lagi minta dukungan dan mungkin kolaborasi dengan senior kita di sekolah kita Pak Alban. Terima kasih Pak Alban. Alhamdulillah Pak, saya doakan sukses Bapak ya menangani Randy itu Pak ya. Ya Pak, mudah-mudahan Pak tetap semangat dan jangan bosan Pak yang bimbing saya sebagai Baik Pak, saya sediakan selalu waktu untuk Bapak Pak. Oke Pak Alban, terima kasih banyak Pak Alban. Sama Pak Taufik. Sukses Pak ya. Ayo Pak Alban. Assalamualaikum, selamat malam Pak Freddy. Selamat malam Pak Alban. Ya, alhamdulillah tadi saya sudah mengcoaching Pak Taufik Maulana dengan saya coba mendengarkan secara seksama apa persoalan yang dihadapinya dan ternyata memang teridentifikasi memang ada siswa dia yang beliau bersama Randy itu memang kurang antusias ketika beliau masuk dan ternyata setelah kita dengarkan dan kita tanyakan apakah sudah mengidentifikasi persoalan, ternyata memang sudah dilakukan identifikasi. Memang selama ini anak itu ada persoalan ketidakpercayaan kepada orang lain dan tadi Pak Taufik sudah mencari solusinya diantaranya dengan coba berkolaborasi dengan wali kelasnya dan dia coba berpositif thinking lah mungkin dalam konteks kita CGP mengedepankan segitiga restitusi Pak. Nah itu Pak Freddy. Oke, baik sekali. Terima kasih sebelumnya kepada Pak Alban yang sudah melakukan coaching terhadap Pak Taufik ya sebagai coach. Saya tadi sudah memperhatikan bagaimana daripada Pak Alban mengcoaching Pak Taufik dengan sangat baik. Di sini Pak, ada yang ingin saya tanyakan. Iya Pak. Yang pertama, kira-kira apa yang sudah dilakukan terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Misalnya tadi seperti yang Bapak sampaikan barusan tadi kan, Bapak sudah menemukan daripada identifikasi masalahnya. Nah, jadi yang sudah dilakukan terkait indikator pencapaiannya supaya diinginkan tadi, apa kira-kira yang sudah dilakukan? Misalnya contoh seperti sesuai dengan alur tirta dan sebagainya. Nah, pada coaching Bapak tadi apa kira-kira yang sudah dilakukan oleh Bapak tadi, Pak? Iya. Jadi dalam konteks saya tadi Pak, bagi saya pribadi memang saya kan ingin melatih Pak keterampilan saya di dalam menggali potensi diri seorang coach tadi dalam hal ini Pak Taufik. Kemudian yang tujuannya supaya Pak Taufik itu bisa memberikan solusi terhadap persoalan yang beliau hadapi. Dan alhamdulillah tadi sudah terlaksana saya lihat Pak, sudah nampak dia bisa menemukan solusinya. Kemudian dari segi Pak Taufik, maaf itu Pak, itu dari segi Pak Taufik tadi, itu tadi saya ingin menggali potensi diri yang Pak Taufik tadi, sehingga dia bisa memberikan solusi terhadap persoalan yang beliau hadapi. Alhamdulillah sudah terlaksana. Dan kalau saya pribadi tentu Pak ingin ya kompetensi yang ingin saya gali, saya ingin menjadi pendengar yang aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot, kemudian bisa memberdayakan coaching. Nah itu Pak. Baik sekali Pak. Terima kasih kepada Pak Alban sudah melakukan atau menyampaikan jawaban-jawaban dari pertanyaan. Nah, izinkan saya menanggapinya. Dari yang saya perhatikan, Bapak sudah menyampaikan yang tugasnya sebagai coach kepada coach sudah sangat baik. Nah, di sini juga saya sudah catat hal-hal yang berkaitan dengan sesuai alur tirta, di mana itu ada tujuan, identifikasi, rencana reaksi, tanggung jawab, dalam menggali coach juga, menemukan solusi itu sudah terpecahkan oleh
daripada Pak Taufik tadi sebagai coachi Bapak. Nah, itu berbasis data observasinya karena tadi saya menulis sebagian dari yang sudah Bapak sampaikan atau Bapak latih terhadap Pak Taufik. Nah, yang menjadi pertanyaan kedua, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan? Tadi sudah terjawab langsung oleh Bapak, jadi saya rasa sudah cukup pertanyaan dari saya. Eh, kiranya, iya Pak, kiranya untuk kedepannya eh, Bapak dalam coach ya bisa lebih mantap lagi, lebih semangat lagi. Eh, apabila ada nanti coachi atau teman rekan sejawat yang berkenan menghubungi Bapak sebagai coachnya, Bapak dapat menerimanya untuk Bapak coaching. Sekian dari saya, Pak. Ya, Pak. Nanti Baik, saya pun ada waktu berencana begitu, kita, Pak. Akan memperbanyak jam terbang saya untuk mengcoachi teman-teman sejawat, Pak. iya, luar biasa sekali, Pak Alban. Baik, mungkin itu saja Pak Alban yang jadi saya amati untuk observasi kali ini. Sekian dan terima kasih. Selamat malam ya Pak. Ya, selamat malam, Pak. Assalamualaikum, Pak Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Alban. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat walafiat tanpa kurang satupun ini. Saya dengar mau mengadakan pengcoachingan ini ya. Iya Pak Alban. Saya ingin mengadakan kegiatan coaching dengan teman sejawat saya, Pak Alban. Pak Freddy kalau saya nggak salah, Pak ya. Iya Pak Freddy, itu Pak Freddy. Jadi kalau boleh tahu Pak, target Bapak apa rupanya untuk mengcoaching ini? Mungkin dengan saya mengcoaching Pak Freddy kan bisa menumbuhkan satu gagasan beliau. Yang pertama tentang permasalahan yang akan beliau ceritakan nanti kepada saya, lebih kepada membuka ya Pak Alban ya, membuka cakrawala beliau, kompetisi beliau, ya kan Pak ya, supaya bisa mendapatkan solusi bimbingan kan Pak ya tentang permasalahan yang ingin beliau ceritakan kepada saya nantinya. Jadi itu tujuan Bapak ya. Baiklah Pak, kalau begitu persilakan Pak, saya persilakan Bapak untuk mengcoaching. Halo, selamat malam Pak Freddy. Selamat malam kembali Pak Taufik. Sorry banget semalam tak terangkat tuh teleponnya, kebetulan lagi di luar Pak Freddy. Jadi malam inilah bisa bertemu Pak Freddy ya. Ada apa tuh kira-kira Pak Freddy? Iya, mohon maaf juga ya Pak Taufik ya. Saya ini ada yang ingin menjadi kendala terhadap pembelajaran. Nah, letak permasalahannya itu kan Pak Taufik. Saya kan khususnya kan kayak bidang olahraga, saya mengajar olahraga. Ya namanya juga kan kita olahraga ini kan, ya maunya murid-murid yang saya ajarkan ini kan, ya minimal lah kalau untuk pemakaian baju olahraga itu aja lah dulu untuk penerapan disiplin. Tapi masih ada dari 8 kelas yang saya ampu, ada satu kelas yang memang itu kelasnya itu tidak menggunakan pakaian olahraga. Seperti itu Pak, untuk identifikasi masalah yang pertama. Oke Pak Freddy, Ya. permasalahan sudah saya dengarkan tadi. Untuk kita melanjut ke berikutnya, saya mau bertanya nih sama Pak Freddy nih, kira-kira apalah harapan Pak Freddy atas obrolan kita pada malam ini? Kira-kira Pak Freddy. Baik Pak, terima kasih Pak Taufik. Yang saya harapkan tentunya murid-murid pada saat disuruh ganti pakaian olahraga itu mau dalam satu kelas yang saya masukin itu mau semua menggunakan baju olahraga, tapi tidak seluruhnya mau menggunakan baju olahraga mereka tersebut gitu. Itu yang saya harapkan untuk saat ini, seperti itu Pak Taufik. Oh, berarti harapan Pak Freddy satu kelas yang kira-kira belum memakai baju olahraga bisa terbentuk Pak ya, kedisiplinan mereka, terutama lagi memang satu kelas itu Pak ya tidak memakai baju olahraga Pak ya, kira-kira. Dari 8 kelas itu ada satu kelas yang memang hampir kalau bisa dibilang 3/4 dari kelas itu Pak yang tidak menggunakan baju olahraga. Jadi hanya 1/4 dari
satu kelas itulah yang hanya menggunakan baju olahraga, Pak. Jadi kira-kira Pak Seperti Freddy, itu, Pak. langkah-langkah apa yang sudah pernah Pak Freddy coba lakukan atau mencari informasi apakah gitu? Karena saya dengar dari 8 kelas hanya kelas ini yang kayaknya sedikit bermasalah gitu ya Pak Freddy. Iya, Pak. Langkah-langkah yang sudah saya lakukan selama ini, yang pertama, saya sudah mengingatkan bahwasanya kalau pada saat jam praktek itu bawa baju olahraga, tapi itu juga tidak dikerjakan, tidak diindahkan oleh murid-murid yang saya maksud. Kemudian langkah kedua, saya juga membuat seperti hukuman mereka bahwasanya kalau nggak pakai baju olahraga, push up itu 10 kali, karena sekarang ini kan tidak boleh yang namanya kekerasan fisik daripada guru kepada murid. Jadi saya buat biar mereka itu efek jerahnya push up 10 kali push up seperti itu. Kemudian langkah yang ketiga masih juga, tapi langkah ketiga saya buat lagi lari keliling lapangan. Juga besoknya masih berulang lagi seperti itu, tidak menggunakan baju olahraga. Terus langkah keempat saya buat mereka yang tidak menggunakan baju olahraga akan saya buat kehadiran absen kecil terhadap jam praktek, tapi absen untuk teorinya itu hadir. Nah, untuk jam praktek itu saya buat absen kecil, artinya kalau absen kecil, nilai sikap atau nilai disiplin mereka itu tentunya berkurang. Predikatnya itu tidak lagi baik, tapi kurang. Kemudian untuk prakteknya itu setiap uji materi, saya buat nilainya itu saya kurangi 10. Nah, kemudian setelah saya buat langkah-langkah seperti itu, tetap juga Pak tidak ada perubahan dari murid-murid yang saya ajarkan. Nah, itu yang menjadi dilema saya, makanya saya menghubungi Pak Taufik. Kira-kira ada masukan atau solusi yang dapat saya pecahkan supaya Pak Taufik bisa membantu saya dalam pemecahan masalah ini, Pak Taufik. Jadi kira-kira Pak Freddy, dari langkah-langkah yang sudah Pak Freddy buat, kalau kita tarik angka dari skala 0 ke skala 10, kira-kira di angka berapa nih Pak Freddy? Langkah-langkah yang sudah Pak Freddy lakukan selama ini, di skala berapa gitu? Iya Pak, terima kasih. Kalau dari langkah-langkahnya itu hasilnya juga masih tetap di bawah hasil yang kita harapkan. Jadi kalau angka kita sampai 10 masih di angka 4 lah Pak. 4 ya Pak ya. Jadi kalau harapan Pak Freddy untuk di skala angka, kira-kira targetnya itu mau skala berapa lah kira-kira angkanya itu, dan bagaimana rencana Pak Freddy untuk bisa mencapai target skala angka yang diinginkan Pak Freddy? Ya pastinya kalau tidak bisa angka 10, saya bisa saya harapkan dapat mencapai angka 8 lah ya Pak ya, karena memang termasuk dari beberapa langkah-langkah yang sudah saya tempuh, namun ya memang dari dirinya mereka itu tidak ada rasa peduli terhadap pembelajaran olahraga, ya itu angka 8 saya rasa sudah maksimal untuk dilakukan Pak. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk yang menjadi yang terpikir saya ya Pak ya, kalau untuk masalahnya itu, untuk solusinya, karena kita pernah belajar 73 restitusi dalam pendidikan penggerak. Nah, ini memang kita poinnya, kita belajar 73 restitusi. Jadi terpikir saya, apakah saya bisa atau bolehkah untuk menerapkan segitiga restitusi dalam penanganan masalah yang saya hadapi? Ya, kalaupun boleh, ya mungkin saya bisa terapkan agar kiranya dengan cara hukuman juga mereka tidak berubah. Nah, mungkin dengan cara segitiga restitusi seperti menanyakan kepada mereka atau membuat rasa bersalah dan menanyakan keyakinan. Nah, mungkin itu saya rasa bisa ya Pak ya untuk saya terapkan ya Pak ya. Bagaimana menurut Bapak?
Kalau ya saya sendiri sih makanya tadi saya tanya, kira-kira dari skala angka, jadi inginnya paling bisa maks sekali itu bisa dapat 8. Kira-kira rencana-rencana apa ini yang akan Pak Freddy lakukan agar skala nilai ini bisa bertambah? Kira-kira Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Tadi em, beberapa langkah-langkah sudah saya tempuh kepada murid-murid saya. Nah, namun masih tetap juga mereka tidak mau menggunakan seragam olahraga. Nah, hasilnya saya akan membuat suatu rencana di mana rencana ini yang pernah kita pelajari sebelumnya, yaitu segitiga restitusi, penerapan segitiga restitusi, di mana salah satu persatu memang ini membutuhkan waktu yang cukup lama ya Pak ya. Tapi mungkin dari sebagian dari siswa yang tidak menggunakan baju olahraga, yang dominan, yang dominannya saja dulu, artinya yang mungkin sudah mulai berubah, itu mungkin sudah bisa saya perhatikan ke depannya bagaimana. Nah, tapi yang masih dominan tetap tidak menggunakan baju olahraga, nah itu barangkali yang lebih saya lakukan yang namanya pendekatan diri agar kiranya mereka itu lebih lebih ada rasa kepedulian terhadap baju olahraga yang hendak digunakan pada saat jam olahraga. Nah, itu yang saya lakukan untuk rencana untuk meningkatkan daripada solusi yang saya buat seperti segitiga restitusi. Nah, saya akan memilih daripada yang dominannya yang tidak menggunakan baju olahraganya saja, supaya yang lain juga pada berubah, pada mau berkeinginan untuk berubah, untuk kedepannya menggunakan baju olahraga lagi seperti itu, Pak. Oke, Pak Freddy. Mudah-mudahan ya dengan rencana-rencana yang Pak Freddy akan mulainya ke depan ini nanti bisa menaikkan skala nilai Pak ya dari 4 tadi menjadi lebih baik lagi, minimal harapan Pak Freddy tadi bisa mendapatkan 8 Pak ya. Jadi kira-kira nih Pak Freddy, dari diskusi kita tadi dari awal, kira-kira perasaan Pak Freddy gimana sebelum dengan sesudah kita berdiskusi ini kira-kira Pak Freddy? Iya, Pak Taufik, terima kasih. Yang saya rasakan setelah saya berdiskusi dengan Pak Taufik yang sudah mau meluangkan waktunya untuk mengcoaching saya, ya saya sudah merasakan eh, sedikit em, rasa bimbang itu sudah mulai hilang, rasa kesal terhadap murid saya itu sudah mulai hilang. Nah, untuk kedepannya saya bisa jadi lebih bersemangat lagi dalam melakukan gerakan perubahan-perubahan, baik dari hal kecil kepada murid-murid saya tentunya, dan apabila kedepannya masih ada yang ingin saya pertanyakan, baik itu masalah pembelajaran ataupun masalah sikap, ya mungkin Pak Taufik secara pribadi bersedia untuk mengcoaching saya lagi, kira-kira itulah Pak. Iya Pak, siap. Ya, siap. Iya Pak. Jadi udah mulai agak legahan Pak ya, kira-kira ya. Nah, kalau gitu ya, jadi kesimpulan kita pada malam hari ini mungkin kadang Pak Freddy kita lupa potensi-potensi yang ada pada diri kita. Dengan gunanya berkolaborasi seperti ini bisa lebih lagi mengingatkan kita, membongkar kembali memori-memori kita yang telah disimpan jauh, bagaimana cara kita menghadapi anak murid. Karena bagaimanapun juga Pak, namanya anak-anak, satu sisi mungkin dengan cara yang tepat, mungkin mereka akan bisa lebih mendengarkan kita Pak ya, bisa lebih ibaratnya menjalankan apa prosedur-prosedur dari kita gitu ya, tanpa adanya paksaan dan hukuman-hukuman. Semoga Pak ya. Oke, terima kasih Pak Freddy. Kira-kira ada lagi yang mau didiskusikan nih kira-kira? Baik Pak, itu saja yang ingin saya diskusikan Pak. Terima kasih banyak kepada Pak Taufik sudah membagi waktunya. Mungkin di lain kesempatan kita bisa berkolaborasi, berdiskusi lagi. Mungkin dan harapan kita bukan hanya dengan lewat online, tapi bisa kita berdiskusi secara langsung, itu mungkin lebih puas lagi rasanya Pak gitu. Oke, siap Pak Freddy, siap. Ya, Pak Freddy tetap semangat Pak ya, tetap semangat, jangan sungkan-sungkan untuk berkolaborasi lagi. Oke, terima kasih Pak Freddy ya. Oke Pak, sama-sama Pak. Oke Pak Freddy. Selamat malam Pak. Malam Pak Freddy. Pak Taufik, Assalamualaikum Pak Taufik.
Ya, waalaikumsalam Pak Alban. Sudah selesai tadi mengcoaching Pak, Ya, mengcoaching. alhamdulillah ya sudah selesai. Hmm, Walaupun tadi agak panjang lebar juga kan, hmm. sudah terselesaikan, sudah bisa kita ibaratnya memberikan satu masukan-masukan dan menggali-menggali potensi-potensi dari coach saya tadi Pak Freddy, Jadi Pak Alban. sebenarnya kalau boleh tahu, kalau untuk Bapak sendiri dalam mengcoaching ini apalah Pak, kira-kira harapan Bapak untuk diri Bapak sendiri Pak? Ya, harapan saya gini ya, Pak Alban ya, mudah-mudahan yang pertama mungkin jam terbang yang harus betul-betul saya perbanyak lagi, saya latih lagi gitu Pak ya, supaya bisa benar-benar bisa mendapatkan satu hal pemikiran penuh ya terhadap coach saya sehingga coach saya itu merasa nyaman Pak ya, merasa mendapatkan kepercayaan saya terhadap coach saya Pak ya, dan terus berkolaborasi dengan saya tanpa ada sungkan-sungkan maupun tanpa ada keberatan apapun itu ya Kak Alban, mungkin harapan saya. Baik Pak, setelah saya amati tadi apa yang Bapak lakukan, kegiatan mengcoaching Pak Freddy, kapasitas Bapak sebagai coach, saya lihat sudah memenuhi standar Pak. Semangat terus Pak, mudah-mudahan jangan lupa tingkatkan jam terbang Pak. Nanti kalau ada teman-teman yang lain butuh untuk di coaching, nggak menutup kemungkinan nanti Bapak kami undang lagi Pak ya. Oke siap Pak, terima kasih Pak atas sarannya, mudah-mudahan bisa saya tingkatkan lagi Pak ya, terima kasih Oke, Pak Alban. ya. Sampai jumpa lagi Pak Taufik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Alban. Selamat malam Pak Teddy. Selamat malam Pak Taufik. Baik Pak Teddy, saya di sini sebagai supervisor Pak Teddy mengenai kegiatan kita tentang coach dan coach. Di sini saya akan mengamati bagaimana proses coaching yang Pak Freddy lakukan dengan salah satu coach Pak Freddy yaitu Pak Alban. Sebelumnya saya ada beberapa ini yang mau saya paparkan. Yang pertama itu penilaian, kedua bagaimana alur Pak Freddy dalam mengcoach Pak Alban, gitu ya Pak ya. Sebelumnya pertanyaan saya yang pertama itu harapan Pak Freddy ini sebagai coach nanti ke depannya bagaimana dengan Pak Alban kira-kira? Baik, terima kasih Pak Taufik. Yang menjadi harapan saya dalam nanti mengcoaching Pak Alban itu ya ada 3 kompetensi yang saya ingin harapkan. Tapi di sini saya mau yang pertama mendengarkan aktif, yang kedua memberikan pertanyaan berbobot terhadap coach saya nanti Pak Taufik. Oke Pak Alban, Pak Freddy kalau begitu mudah-mudahan ya proses coaching nanti bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan dan alur yang sudah Pak Freddy rencanakan. Oke Pak Freddy bisa langsung segera dimulai. Saya optimis dulu dan mengamati proses coaching yang Bapak berdua lakukan. Silakan Pak. Oke, siap. Terima kasih Pak Taufik. Selamat malam Pak Alban. Selamat malam Pak. Saya dengar-dengar Pak Alban ada yang ingin dibicarakan ya. Jadi apa kira-kira Pak yang bisa saya bantu Pak? Kira-kira apa mungkin yang jadi dilema Bapak, ataukah masalah sekolah atau masalah murid? Apa kira-kira Pak yang mungkin bisa saya bantu ya Pak ya? Ya, sebenarnya udah lama sebenarnya Pak. Saya mau menghubungi Bapak, tapi saya takut mengganggu waktu Bapak. Makanya syukurlah ini Bapak menawarkan diri untuk bantu saya. Jadi kan gini Pak, ada murid saya itu bernama si Roy kan. Saya kan kebetulan kan mengampu mata pelajaran agama. Jadi saya lihat memang si Roy ini agak beda sama teman-temannya Pak. Kalau teman-temannya pas saya masuk mereka antusias, respect dengan pengajaran saya. Tapi si Roy ini saya lihat apa yang saya sampaikan nampaknya kalau masuk kanan keluar kiri masih mendingan lah. Ini artinya masih ada yang lengket walaupun sedikit. Kalau ini mungkin udah masuk balik lagi lah gitu Pak. Nah itulah yang membuat saya agak terbebani ketika masuk di kelas 7B itu. Bagaimanalah solusi untuk menghadapi murid saya yang bernama Roy itu Pak. Nah itulah Pak, kalau Bapak tanya masalah saya. Oke, baiklah. Terima kasih Pak Alban sudah mau berkolaborasi untuk menanyakan masalah
masalah yang tengah Bapak hadapi sekarang ini. Berarti saya tanggap kalau ada salah satu siswa Bapak yang bernama Roy yang bolak-balik itu udah diingetin oleh Bapak namun masih eh, berulang juga atau tidak ada perubahan. Nah, yang ingin saya tanyakan dari identifikasi masalah tersebut ya Pak ya, apa kira-kira yang menyebabkan Roy tersebut eh, seperti itu? Artinya ya kalau dengan siswa-siswi yang lain pasti kan tidak sama dengan Roy. Namun kenapa Roy agak agak beda dari murid-murid yang lain gitu Pak? Apa yang mungkin menurut Bapak jadi eh, mengapa Roy tersebut kalau kita identifikasi masalahnya Pak? Ya, saya kan waktu itu agak coba-coba lah Pak mencari persoalan apa kenapa si Roy bisa seperti ini kan. Ini informasi dari temannya, yang temannya ini tetanggahan sama si Roy lah. Memang Roy dan keluarganya ini kalau untuk penerapan agama di keluarga itu memang jauh lah Mhm. kata kawan-kawannya. Artinya nanti kalau jadwal ibadah, ya mereka sekeluarga nampaknya nggak mau beribadah. Kemudian mungkin imbas dari itulah sampai sekarang kira kan udah kelas 7, seharusnya dia udah bisa ngaji itu Pak, bisa baca Quran. Tapi sejauh ini belum bisa dia baca Quran Pak. Itulah sebatas yang saya ketahui tentang Siro itu Pak. Oh, seperti itu ya Pak ya, kalau kelemahan daripada Roy tadi ya Pak ya. Iya Pak. Oke, Em, jadi kalau dari Pak Taufik pribadi, eh, apakah ada em, perubahan yang diharapkan oleh Roy tadi kalau secara pribadi dari Pak Alban, bagaimana Pak? Apakah ada perubahan yang diharapkan? Kalau saya pribadi ya kepingin Siro itu seperti teman-temannya yang lain lah Pak. Artinya semangat ketika saya masuk itu, kemudian materi yang saya sampaikan juga nyampe, dia paham, dan saya berharap juga dengan usia Roh yang sudah kelas 7 itu, tingkat ya kelas 7, saya berharap dia bisa membaca Al-Quran Pak. Itulah harapan saya Pak. Baik sekali ya keinginan Bapak untuk mengharapkan murid ini mau berubah ya, itu baik sekali. Nah, kemudian Pak, dari pengamatan Bapak terhadap Roy, eh, kira-kira sejauh ini Roy tersebut sudah atau masa eh, yang sedang dihadapi oleh Roy tersebut, Pak. Mm-mm. Ya itu tadi Pak. Dari Artinya, angka. artinya eh, beliau itu, si Roy itu kurang tertarik saya lihat dengan eh, keberadaan saya atau dengan cara saya mengajar. Mungkin juga dugaan saya dia itu memang cenderung itu eksakta dia Pak, belajar yang sifatnya menghitung, yang teori-teori itu nampaknya kurang Pak. Nah itu yang setahu saya Pak. Oh, itu sesuai hasil pengamatan Bapak, memang Roy-nya lebih berkecimpung ke dunia eksakta ya dalam pembelajaran ya, Pak ya. Kalau ada skala ini, Pak, eh, kira-kira dari angka 1 sampai 10, Roy termasuk skala berapa ya, Pak ya, kalau menurut pengamatan Bapak? 5 lah Pak. Oke. Nah, untuk skala yang Bapak harapkan pastinya ada. Um, Nah, harap 10 ya Pak ya. Kan? iya Pak. Minimal 8 lah Pak. Mm-mm. Minimal Di skala berapa? Mm-mm. minimal 8 lah Pak minimal. 8 ya. Hmm, iya ya. Nah, lantas jika Bapak eh, ingin
apa yang halo Pak Alban, Ya, ya Pak. Ah. kurang bagus jaringan ya Pak ya? Iya, ini udah Eh, mulai. eh, boleh saya ulang Pak? Ya, Ya, ya Pak, terkendala silakan jaringan Pak. Pak. Ah, Iya Pak, aman nggak apa-apa. Saya ulang ya. ah, ah. Tadi kan ROI tersebut kenanya di angka 5, kemudian yang ingin Bapak tingkatkan di angka 8 dari Iya. skala 1 sampai 10. Nah, Mm. lantas dari Pak Alban pribadi, apa kira-kira yang menjadi usaha atau upaya ya Oh, iya ya Pak. ROI tersebut kan gitu Pak? Betul Pak. Nampaknya saya harus membuat apa namanya, cara belajar saya menarik, menggunakan media, dan sepertinya harus berdiferensiasi Pak, menurut saya Pak, ke depan. Karena kan sesuai dengan minat dan kebutuhan peserta didik Pak. Mungkin itu Pak yang selama ini belum saya lakukan saya rasa. Ke depan mungkin itulah Pak yang akan saya lakukan. Ini syukurlah terbuka setelah saya Bapak wawancarain, Bapak coaching saya, terbuka saya. Selama ini tadi saya belum menemukan itu Pak, belum terpecahkan saya. Itu Pak. Wow, itu luar biasa sekali, Pak. Luar biasa sekali, karena Bapak telah menemukan solusi yang menjadi solusi, yaitu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya, Pak ya. Lantas, Pak, jika menerapkan pembelajaran tersebut, kira-kira strategi apa yang Pak Alban dapat lakukan agar mempermudah eh, dalam proses penerapan pembelajaran diferensiasi kepada ROI-nya? Misalnya kan ada strategi em, seperti yang Bapak sampaikan tadi, menggunakan media pembelajaran, Ya. atau ada pihak-pihak yang dapat membantu atau bagaimana? Apa kira-kira yang strategi yang dapat Bapak lakukan, Pak, dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi tersebut? Iya. Saya lihat memang Siro ini kan di samping tadi eksakta, nampaknya dia kinestetis dia Pak. Dia suka yang bergerak gitu. Nampaknya ke depan saya harus menggunakan alat peraga itu Pak, biar dia tertariknya. Kemudian memang terpikir saya juga setelah Bapak coaching, memang tutorial teman sebaya Pak. Menurut saya Oh, itulah yang akan saya lakukan Pak untuk Siro itu Pak. Mudah-mudahan lah Pak. Ini agak tercerahkan di saya Pak. Setelah Bapak coaching ini, selama ini buntu juga. wow, mantap sekali, Pak. Berarti si Roy tersebut memiliki kemampuan kinestetik yang baik. Kemudian Bapak juga menggunakan tutor sebaya terhadap Roy supaya Roy-nya lebih lebih mudah dalam menerima pembelajaran berdiferensiasi yang Bapak sampaikan terhadapnya. Nah, kemudian itu kira-kira kapan bisa Bapak realisasikan terhadap Roy tersebut, Pak? Ini kan hari Senin Pak ya, hari Senin. Senin, benar. Kemungkinan Senin depan lah Pak, karena kan tadi kan dia masuk, tapi kan belum jumpa sama Bapak. Jadi kan Senin depan kan masuk lagi. Nah, itulah mungkin saya terapkan itu Pak. Pembelajaran berdiferensiasi sekaligus menggunakan media pembelajaran Pak. Barulah saya terbuka Pak. Oke ya. Berarti harinya sudah ditentukan ya Pak ya rencananya. Iya Nah, ya Pak. kemudian ini berkaitan dengan pribadi Bapak. Nah, menurut Bapak setelah kita berdiskusi dalam membacakan masalah yang tengah dihadapi, apa kira-kira yang Bapak dapatkan dari percakapan kita tadi, Pak? Atau apa yang ingin Bapak sampaikan atau yang Bapak rasakan setelah Bapak berdiskusi dengan saya dalam memecahkan masalah eh, sekarang ini, Pak, dalam pembelajaran. Ya, yang pertama saya merasa bersyukur, merasa senang Bapak dengan tekun mendengarkan permasalahan keluh kesah saya, dan ternyata tanpa sadar tadi mungkin alam bawah sadar saya diarahkan kepada sesuatu hal yang sebenarnya sudah ada, tapi karena belum ada orang yang berusaha untuk membangkitkannya, jadi belum keluar pengetahuan itu. Tapi setelah saya diskusi, sharing dengan kegiatan coaching dengan Bapak, saya merasakan mendapatkan sesuatu pencerahan yang luar biasa yang itu tidak bisa saya ucapkan dengan kata-kata Pak. Itulah Pak yang saya rasakan Pak.
Ya, Jadi terima baiklah Pak kasih banyak Alban. lah Pak ya, Bapak udah menyisakan waktu untuk saya Pak. Mudah-mudahan kebaikan Bapak ini dibalas oleh Yang Maha Kuasa Pak. Ya, sama-sama Pak. Di sini kita juga kan sama-sama belajar, sama-sama saling bisa bertukar pikiran, menerima pendapat. Itulah gunanya kita eh, sesama guru saling bisa dapat berkolaborasi, Pak. Eh, Pak. ini pertanyaan yang terakhir, Pak, ingin saya tanyakan. Eh, jadi jika jika demikian, apakah ada keinginan Bapak untuk mengharapkan hasil yang lebih lagi daripada ROE tersebut gitu. Kalau misalnya sudah mencapai angka 8, atau apakah ada yang ingin, oh ini ROE ini kalau bisa jangan di angka 8, atau adakah ya, berkelanjutan atau bahkan dengan siswa-siswa yang lain, apakah ada Pak rencana-rencana tersebut Pak? Ada Pak. Tadi kalau tadi awalnya saya 8, malah sekarang kalau bisa 10 Pak. Iya, Masih Pak. bagus. Iya, makanya saya terima kasih sekali sama Bapak ini. Ya, baiklah Pak, kalau seperti itu saya tunggu perkembangannya. Nanti kita boleh sharing-sharing lagi setelah Baik Pak. Bapak sudah menerapkan yang rencana-rencana Bapak. Semoga hasilnya itu dapat tercapai dan terlaksana dengan baik. Siap Pak. Itu mungkin yang bisa kita eh, komunikasikan untuk malam ini. Ya, semoga Bapak sehat-sehat selalu dan jangan terlalu ambil pusing ya murid-murid yang mungkin belum bisa menerima pembelajaran dari kita. Tetap kita Siap memang Pak. sebagai guru ini memang harus bersabar ya Pak ya. Baik Harus Pak. harus tawakal, harus ya namanya amanah sebagai guru kita harus jaga ya Pak ya. Baik Pak. Oke lah Pak. Mari Pak. Baiklah jika demikian maka kita akhiri, nanti kapan-kapan kita lanjut lagi Pak Baik ya. Pak. Terima kasih Pak ya. Selamat malam Pak Selamat Alban ya. malam Pak. Iya Selamat Pak. malam. Oke, baik Pak Freddy, luar biasa ya, luar biasa proses coaching yang berjalan sangat lancar, penuh hikmat dan memang bisa terbawa suasana ya dalam keduanya ya, baik itu coach Pak Freddy maupun Pak Freddy sebagai coachingnya. Nah Pak Freddy, jadi di sini saya melihat bahwasannya untuk perhatian penuh Pak Freddy terhadap coach Pak Freddy sudah luar biasa, mendengarkan aktif juga tentang pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang Pak Freddy lampirkan kepada Pak Alban, begitu singkat tepat, tapi mengarah kepada juga seorang coach meningkatkan kompetensi coach gitu ya Pak ya. Karena pada dasarnya kita untuk coaching ini, coach itu bukan tujuannya bukan untuk menceramahi, bukan tujuannya untuk menasihati, tapi bagaimana bisa mengeluarkan kemampuan seorang coach yang selama ini sudah terpendam. Saya rasa itu aja, alurnya pun untuk alur ceritanya sudah dapat juga, yang itu Pak Freddy ya. Mungkin kedepannya jam terbang mungkin Pak Freddy ya, jam terbang mungkin diperbanyak lagi, kita berlatih-latih lagi. Mudah-mudahan seorang coach itu tidak merasa berat hati, tidak merasa terbebani, ya menjadikan kita sebagai coaching. Itu mungkin harapan kita Pak Freddy ya. Itu saja yang mungkin yang bisa saya sampaikan. Pak Freddy tetap semangat dan menjadilah coach yang betul-betul dipercaya oleh coaching. Itu Pak Freddy. Itu saja. Ya Pak Taufik, terima kasih banyak sebelumnya sudah mau meluangkan waktunya untuk mengamati daripada hasil coach saya kepada coaching. Begitu juga kepada Pak Taufik, semoga tetap semangat selalu ya sebagai supervisor dan juga sebagai tugas utama seorang guru. Nah, itu yang bisa yang saya buat dulu untuk saat ini untuk jam terbangnya. Ya mudah-mudahan jika ada waktu saya bisa lebih banyak lagi, mungkin saya kepada kunci-kunci yang saya bisa hubungi, bisa bertatap muka langsung, tidak hanya bertatap maya seperti ini. Iya Pak. Oke baik Pak Freddy, tetap semangat untuk kita semuanya. Oke baik Freddy, selamat malam dan mudah-mudahan lebih semangat lagi.